Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar berpikir dalam menentukan arah, tujuan, metode, dan nilai pendidikan itu sendiri. Dalam filsafat ilmu terdapat 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pertama adalah ontologi. Ontologi membahas tentang hakikat atau apa yang dipelajari. Jadi, ontologi sama dengan hakikat pendidikan dan manusia. Dalam konteks pendidikan, ontologi membantu kita memahami apa sebenarnya tujuan pendidikan dan siapa manusia yang dididik. Pendidikan tidak hanya memandang peserta didik sebagai individu yang harus memperoleh nilai tinggi, tetapi sebagai manusia yang memiliki potensi karakter, emosi, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Pendidikan tidak hanya membuat manusia pintar, tetapi juga bermoral dan bijaksana. Karena itu, pendidikan harus mampu mengembangkan seluruh aspek manusia, bukan hanya kecerdasan akademik saja. Misalnya, seorang guru tidak cukup hanya membuat siswa pintar matematika atau bahasa Inggris, tetapi juga harus membantu siswa memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Nah, aspek kedua adalah epistemologi. Epistemologi membahas tentang bagaimana pengaruh diperoleh. Epistemologi sama dengan cara memperoleh pengetahuan. Nah, dalam pendidikan, epistemologi sangat berkaitan dengan metode pembelajaran. Filsafat ilmu membantu pendidikan menentukan cara belajar yang tepat, efektif, dan rasional. Dulu, pembelajaran lebih banyak berpusat pada guru, di mana siswa hanya mendengar dan mencatat. Namun sekarang, pendidikan berkembang menjadi pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, dan kritis. Siswa diajak berdiskusi, melakukan penelitian, memecahkan masalah, dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pendidikan berkembang berdasarkan pemikiran ilmiah. Dan yang ketiga adalah aspek aksiologi. Dalam pendidikan, aksiologi menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga harus menghasilkan manusia yang bermoral, beretika, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Dari proses pendidikan tersebut muncul berbagai gagasan baru, teori baru, dan inovasi baru. Filsafat ilmu mampu membedah persoalan pendidikan secara mendalam melalui pendekatan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, sehingga sebagai contoh ketika kualitas pendidikan menurun, filsafat ilmu membantu menganalisis berbagai pertanyaan penting. Nah, secara ontologis, kita mempertanyakan apakah tujuan pendidikan saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Secara epistemologis, kita menganalisis apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau masih terlalu monoton. Sedangkan secara aksiologis, kita mempertanyakan apakah pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau hanya mengajar nilai akademik semata. Melalui analisis tersebut, masalah pendidikan dapat dipahami secara lebih mendalam, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih
tepat. Kita bisa lihat contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan dapat dilihat pada penerapan kurikulum merdeka di Indonesia. Nah, kurikulum merdeka memberikan kebebasan belajar kepada siswa sesuai minat dan potensinya. Dari sisi ontologi, kurikulum ini memandang setiap peserta didik sebagai individu yang unik dan berbeda. Dari sisi epistemologi, pembelajaran dilakukan melalui proyek, diskusi, observasi, dan eksplorasi, sehingga siswa lebih aktif dalam memperoleh pengetahuan. Sedangkan dari sisi aksiologi, pendidikan diarahkan untuk membentuk profil belajar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berkarakter, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dalam masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi filsafat ilmu menjadi dasar yang mengarahkan pendidikan agar tetap ilmiah, rasional, dan bernilai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak dosen.